Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang kasih Tuhan, Bapak Ibu yang ada di gedung gereja maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Ibadah Minggu 8 September 2024 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Gusti Madre Alikurio. Mari kita nyanyikan pembukaan dari Kidung Jemaat 355 ayat 1 sampai 2. Yesus memanggil. Firman Tuhan yang menuntun ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Firman Tuhan berkata demikian: serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Itulah firman Tuhan yang mengajak kita semua, terkhusus kita yang hidup dalam kekhawatiran, agar kita meletakkan, menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan pujian dan kami 128 yang 1 dan 2. Ku berserah kepada Allah.
Bagi anak-anak sekolah minggu, diberi waktu kesempatan untuk memuliakan. Kiranya Allah sumber damai sejahtera menjaga keluar masukmu saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ini dulu. Dengan membaca dari kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai 2 dan kita akan membacanya secara lisan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang mencintainya pada waktu tidur. Haleluya. Amin.
Allah tidak menyatakan kasih-Nya kepada setiap pribadi, terkhusus buat kita yang sungguh-sungguh menyesal akan dosa, serta berjanji untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Dengarkanlah berita anugerah sesuai dengan firman Tuhan, Yesaya 1 ayat 18, demikian firman-Nya. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmis, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbar, akan menjadi putih seperti bulu domba. Betapapun besarnya dosa kita, tidak ada halangan bagi Tuhan untuk tidak dapat mengampuni kita, karena sesungguhnya kasih dan kuasa Allah lebih besar dari apa yang ada pada kita. Karena itu Dia sanggup memberikan pengampunan buat kita. Dia sanggup menyucikan hidup kita sehingga kita boleh suci kudus di hadapan Allah. Itulah anugerah pengampunan yang kita terima berdasarkan anugerah Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita rayakan anugerah pengampunan yang Tuhan akan kerjakan. Baiklah, kita bersama-sama melanjutkan kesediaan kita bukan saja menerima anugerah Tuhan, tetapi bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang yang sudah diampuni, dikasihi oleh Tuhan. Kita belajar melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bersama-sama kita membaca firman Tuhan, hukum Tuhan 220 ayat 1 sampai dengan 17. Kita baca bersama-sama. 3, 2. Lalu Allah mengucapkan suara firman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di dalam, atau yang ada di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan apa kepada kamu, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang jujur. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia pada ribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada mereka. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang mencoba orang yang menyebut nama dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dalam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang dapat kediri. Sebab dalam hari lamanya Tuhan menjadikan hari lalu dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan menetapkan hari Sabat dan semua. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama, jangan mengingini rumah atau sama, jangan mengingini istrinya atau abahnya laki, atau abahnya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipilih sesama. Demikian dalam Tuhan.
Nyatakan kesediaan kita untuk melakukan hukum ini dengan naikkan pujian Jumat 369 ayat 1 ya Yesus berbicara. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Ketika kami membaca firman-Mu, kami sadar akan keberadaan kami. Kami yang lemah, kami yang terbatas, tidak mungkin dapat memahami kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, tolonglah kami Tuhan. Karena kami rindu mendengarkan firman-Mu, kami rindu dapat memahami kebenaran firman-Mu. Kami rindu juga menjadi pelaku-pelaku firman. Untuk itu, hanya Engkau yang dapat menolong kami. Hanya melalui Roh Kudus-Mu kami akan memperoleh hikmat dan kekuatan. Karena itu Tuhan, karuniakanlah pertolongan itu kepada kami dari kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus, sehingga apa yang menjadi kerinduan ini sungguh boleh kami wujudkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Jadi saya minta nanti yang ganjil dibaca oleh kaum wanita, yang genap dibaca oleh kaum pria. Yang ganjil dibaca oleh kaum wanita, yang genap dibaca oleh kaum pria. Dimulai dari kaum wanita, 3 mulai. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak
ini ada besok. Tidak ada terpilih lagi mendanai kamu. Ayo orang itu sudah percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sekali cukuplah dengan usaha. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia. Setiap orang yang mendengar firman-Nya dan melakukan dalam setiap hari. Shalom Bapak Ibu. Adakah di antara kita yang mungkin baru pertama kali beribadah di KPD Terkobokan? Kalau ada, boleh berdiri. Tidak ada ya. Baik. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali renungan kita pada pagi hari ini, saya mengawalinya dengan sebuah pertanyaan. Siapa di antara kita yang tidak pernah khawatir? Angkat tangan. Kalau nggak mau angkat tangan, angkat kaki. Artinya tidak ada seorang pun yang tidak pernah khawatir, karena tidak ada yang angkat tangan. Apa yang biasanya membuat kita khawatir? Kakek nenek, opa oma, apa yang dikhawatirkan? Mestinya kan tidak khawatir lagi. Banyak juga yang dikhawatirkan. Meskipun kita sudah berhasil di dalam merawat mendidik anak-anak kita, masih rasanya ada tanggungan gimana cucu saya. Kan begitu ya? Jadi ada rasa khawatir, rasa ada cemas. Bapak-bapak dan ibu-ibu apa yang dikhawatirkan? Ada nih, wah rupanya nggak ada khawatir itu. Rasa cemas kalau bapaknya barangkali telat pulang gitu ya. Ada yang khawatir begitu. Terus pikirannya negatif. Dia ajak bapak jalan-jalan. Tambah khawatir lagi, tambah takut lagi. Begitu juga sebaliknya. Minum pil alkohol ibu-ibunya. Apa tahu pil pria zaman? Kita minum pil, takut lagi kita, khawatir lagi. Anak-anak muda, apa yang dikhawatirkan? Anak muda optimis. Ya, anak muda itu khawatirnya masa depan, pasangan hidup, itu ya. Maka itu Pak, hari Rabu yang lalu kan pendeta sudah kasih tahu. Kalau mau pasangan hidup seiman, bergaullah dengan orang-orang yang beriman. Itu mengungkap di kamar gitu ya. Jangan menjauhkan diri daripada bersekutuan. Kalau kita sudah putus cinta,
move on. Orang yang sudah gak mau, masa kita rindukan terus? Cari yang menyenangi kita. Masa yang kita dia gak senang kita paksa-paksain, nanti jadi terpaksa. Gak enak itu. Cari orang yang memang benar-benar mencintai kita. Kalau kita nggak mau terus memikirkan dia saja. Saat makan, saat tidur, terus ingat kamu. Begitu terus ya. Jadi, ya. Saya bilang kita harus mempunyai target dalam hidup ini, punya goal, supaya apa? Kalau kita punya target, punya goal, kita ada usaha, ada semangat hidup. Kalau kita ada target, kita udah bekerja, kita doakan. Nah, di situ nanti iman kita bertumbuh. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bagaimana perasaan kita khawatir? Pasti tidak enak, pasti tidak menyenangkan.